Halo YouTube people, selamat datang di Cengca Story. Cengka Story. Baru-baru ini media dan khususnya para konten kreator dikejutkan dengan sebuah berita tentang yang namanya perpres jurnalisme berkualitas. Selain itu, sudah banyak juga konten kreator maupun media yang sudah speak up tentang aturan ini. Lalu apa itu perpres jurnalisme berkualitas? Siapa yang mengajukan dan apa dampak yang timbul dari perpres ini? Mari kita bahas. Jadi, perpres jurnalisme berkualitas ini diajukan oleh Dewan Pers, yakni lembaga independen yang bertugas melindungi dan mengembangkan kehidupan pers. Draft usulannya pun telah diajukan ke pemerintah pada tanggal 17 Februari 2023 yang lalu. Lalu sebenarnya apa tujuan dari perpres ini? Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo melalui Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Usman Kansong mengatakan bahwa tujuan dari adanya perpres ini adalah untuk melindungi keberlangsungan kehidupan media di era internet sekarang ini. Sebenarnya kalau dilihat sepintas, aturan ini terlihat baik ya konco. Kalau dilihat sepintas, ya misalkan saja dilihat dari isi rancangan perpres ini berdasarkan draft usulannya. Secara garis besar yakni untuk mendukung dan menciptakan jurnalisme yang berkualitas. Katanya. Agar supaya platform-platform digital juga bisa mengikuti asas-asas seperti kedaulatan informasi, keberlanjutan, keseimbangan, kesetaraan, manfaat, transparansi, dan non-diskriminasi. Selain itu, di poin lain, tujuan dari adanya perpres baru ini adalah untuk menekan penyebaran pemberitaan yang berpotensi menyebarkan pemberitaan yang tidak beretika dan jauh dari kaidah-kaidah jurnalistik. Artinya sudah tidak ada lagi berita-berita hoax, apalagi jelang pemilu 2024 nanti. Semua berita tipu-tipu atau berita hoax memang harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Namun tunggu dulu konco. Ada beberapa poin lain nih dari publisher rights atau perpres baru ini yang bikin nyesek sekaligus mengundang pro dan kontra, apalagi di kalangan para konten kreator. Seperti mendorong platform digital untuk selalu menginformasikan kepada perusahaan pers setiap ada perubahan algoritma dan formula bagi hasil. Dengan demikian, perusahaan pers atau konten kreator sebagai penyedia konten dan platform digital bisa bernegosiasi secara adil untuk menentukan bagi hasil pendapatan iklan. Waduh, terdengar aneh dan meresahkan ya. Menghilangkan berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pers. Waduh. Ini berarti Dewan Pers bisa mengontrol berita apa saja yang bisa tayang ataupun tidak di semua platform digital. Dia punya power atau dalam tanda kutip kuasa besar untuk menentukan arah konten-konten di masa mendatang. Bukankah setiap platform sudah punya regulasi sendiri untuk membatasi konten-konten seperti konten hoax dan lain sebagainya yang tidak layak untuk dikonsumsi publik? Lalu kira-kira apa saja nih dampak dari semua aturan ini, khususnya dampak dari filter informasi atau kontrol yang dibuat oleh Dewan Pers? Michela Browning, juru bicara Google Asia Pasifik, menilai peraturan yang sudah dirancang tersebut bisa membatasi para konten kreator. Aturan tersebut hanya memberikan kekuasaan terhadap lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten yang boleh muncul di media sosial, serta menentukan konten mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan. Akibat aturan tersebut, Browning menambahkan segala upaya Google untuk mendukung industri media di Indonesia akan sia-sia. Sejak perpres jurnalisme berkualitas ini diusulkan, Google dan YouTube sudah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan asosiasi pers untuk memberikan masukan tentang aspek teknis pemberlakuan peraturan agar sesuai dengan kepentingan media dan masyarakat umum. Rancangan ini juga akan memberikan dampak negatif kepada ekosistem media digital di Indonesia. Google sangat khawatir aturan ini akan membatasi konten kreator karena aturan ini hanya menguntungkan sejumlah kecil konten kreator saja serta membatasi kemampuan Google untuk menampilkan informasi dari banyak media di seluruh Indonesia. Google juga khawatir perpres ini akan membatasi eksistensi media dan konten kreator, padahal mereka adalah sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia. Jadi pada intinya, perpres jurnalisme berkualitas ini sudah mengangkat mayoritas konten kreator yang tersebar di seluruh Nusantara ini.
Ini juga berdampak pada hilangnya kreativitas dan keberagaman informasi. Dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat karena masyarakat akan sulit mendapatkan informasi penting yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi gimana menurut konco-konco sekalian? Apakah Perpres jurnalisme berkualitas ini layak untuk diberlakukan di Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar.